Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan kepada kita semua untuk melanjutkan dari pelajaran kita dari sarah daripada hadis Arba'in Nawawi. Kita masuk pada hadis yang ke-32. Al-haditsu tsani wa tsalathun. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa khairuhuma musnadan. Rawahu Malik fil Muwatta' mursalan an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abu Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan. Hadis yang ke-32 dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak boleh memberikan kemudaratan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Imam Daruqutni dan selainnya secara musnad. Dan Imam Malik meriwayatkan dalam kitab beliau namanya Muwatta' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak menyebutkan Abu Sa'id. Tapi hadis ini memiliki jalan yang lain yang sebagiannya menguatkan kepada sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Musarah di sini menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan hadis ini. Pertama adalah hadal hadis mustamil ala qaidatin min qawaidi syariah. Hadis ini mengandung di antara kaidah-kaidah dalam Islam. Diambil dari hadis ini, la darara wa la dirar. Ya, tidak ada bahaya di dalam syariat, tidak ada mudarat dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Apa di antara kaidahnya adalah raf'ud darar wad dirar, yaitu menghilangkan atau mengangkat kemudaratan, bahaya, wad dirar, dan juga memberikan bahaya kepada orang lain. Hadis ini adalah sebuah kabar berita, tetapi maknanya adalah larangan. Itu larangan untuk tidak memberikan bahaya terhadap diri sendiri ataupun memberikan bahaya kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa makna
dua kata ini, ada kata doror dan diror, ya. La dororo wala diror, ya. Sebagian para ulama makna daripada dua kata ini, ya, itu sama. La dororo wala diror itu maknanya sama, ya. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan, ya. Namun sebagian para ulama membedakan, dan ini pendapat yang masyhur, kata pertama dan kedua ini berbeda, ya. La dororo itu maknanya sebagian para ulama menjelaskan adalah wal ismu adalah sebuah isim, ya, sebuah kata, tidak ada bahaya, itu maknanya. Kemudian yang kedua adalah diror, itu maknanya perbuatannya, tidak boleh memberikan bahaya. Maka di antara terjemahnya la dororo wala diror, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain, itu maknanya, ya. Ada juga di antara mereka makna daripada doror itu adalah memberikan mudarat, bahaya tanpa sengaja. Kalau diror itu memang sengaja memberikan bahaya kepada orang lain, ya. Contohnya kalau doror, ya, tidak memberikan bahaya tanpa sengaja, contohnya adalah ketika seorang itu memiliki tetangga, ya, dia juga punya pohon, ya, dia dalam rumahnya atau di rumahnya menanam sebuah pohon, kemudian setiap hari dia sirami, ya. Ternyata ketika dia menyirami tanaman tadi, airnya sampai ke rumah tetangga. Ini kan bahaya, memberikan mudarat kepada tetangga, tapi kan tidak sengaja, ya. Dia punya pohon atau tanaman, dia nyirami, ternyata air yang dia nyirami tanaman tadi itu sampai kepada rumah tetangga. Nah, ini adalah doror, ya, memberikan bahaya tapi tanpa sengaja. Maka ini pun tidak boleh. Ketika nanti sudah tahu, diberitahu, maka harus dihentikan, ya. Diror, kalau diror memberikan bahaya kepada orang dengan sengaja, ya, contohnya dia punya tetangga, ya, dengan tetangganya ada masalah, ya, mungkin salah paham tentang sebuah permasalahan, ya. Dia sengaja ingin memberikan mudarat kepada tetangga tadi, mungkin dengan menyembunyikan, ya, sepeda motornya atau yang lain, ya. Maka ini jelas, ya, dia memberikan mudarat, bahaya kepada tetangga dengan sengaja. Maka ini jelas ini tidak diperbolehkan. Ini diantaranya, ya. Jadi ada yang mengatakan doror itu adalah memberikan bahaya tanpa sengaja, ya. Maka kalau sudah tahu maka harus dicegah, ya. Yang kedua adalah diror, memberikan bahaya dengan sengaja. Jelas ini adalah tentu suatu yang tidak dibolehkan. Makna daripada sini la doror wala diror, bahwasanya perkara yang bahaya itu dinafikan dari syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak boleh yang namanya memberikan bahaya, ya, memberikan mudarat, ya. Wa idkhalu darar bi ghairi haqqin kadzalik. Begitu pula memberikan mudarat kepada orang lain tanpa hak, ini tidak boleh, ya, seperti tadi, ya, memberikan mudarat kepada orang lain mungkin dengan menyembunyikan barang tetangga ataupun yang lainnya, maka ini tidak boleh, ya. Kecuali kalau memang tanpa dengan haknya. Salah satu contoh dalam syariat Islam, ya, orang yang berzina yang sudah menikah maka dia dirajam, ya. Ini kan sebuah mudarat juga, bahaya, tapi ini dengan hak, maka ini tidak masuk dalam larangan hadis ini, ya. Ataupun contoh yang lain, ya, orang yang minum khamar mungkin didera berapa kali dalam hukuman Islam di hadnya, maka ini kan juga memberikan mudarat, ya, memberikan bahaya, tapi ini tidak masuk dalam larangan ini. Larangan ini adalah, yang dilarang adalah memberikan mudarat, bahaya kepada orang yang tanpa haknya, ya, tanpa ada dalilnya. Nah ini, maka mana di sini bahasnya mudarat, ya,
mudarat itu sendiri, bahaya itu sendiri itu muntafin fi syar'i, dalam syariat itu dinafikan, ditiadakan. Begitu pula memberikan mudarat kepada orang yang tanpa hak, maka tidak dibolehkan. Nah, ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan masih banyak lagi para ulama memberikan makna di antara dua kata ini, la darara wala dirar. Tidak boleh memberikan bahaya terhadap diri sendiri ataupun juga kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini merupakan diambil kaidah fikih ya, oleh para ulama ya. Maka dari hadis ini berbagai macam kaidah dalam Islam ya. Kaidah dalam ya, berwasiat, kaidah dalam ya, bercerai ya, kemudian kaidah dalam jual beli. Maka intinya di sana nggak boleh ada bahaya, tidak boleh memudaratkan kepada orang lain ya. Salah satunya contoh adalah mudarat dalam masalah wasiat ya. Maka orang tua ya, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli warisnya ya, melebihi dari sepertiga. Ketika seseorang ya, orang tua memberikan wasiat kepada ahli waris atau orang lain melebihi sepertiga, ini akan memberikan mudarat, bahaya kepada ahli warisnya ya. Ketika dia memberikan wasiat, si fulan saya berikan 2/3 contohnya dari hartanya, maka ini tidak boleh. Maksimal memberikan adalah sepertiga tadi. Sepertiga itu sudah banyak, karena ketika memberikan lebih dari itu, maka tentu ahli warisnya dia akan kekurangan dan meninggalkan ya istilahnya ahli waris itu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada dalam keadaan miskin sehingga nanti minta-minta kepada orang lain ya. Begitu pula di antara bentuk memberikan mudarat dalam masalah wasiat adalah melebihkan kadar ukuran dari yang ditentukan oleh syariat ya. Makanya juga tidak boleh dalam hal wasiat dalam masalah warisan ya. Dalam syariat Islam salah satu contoh seorang anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian perempuan ya, ini ketentuannya secara umum. Maka ketika dia bagi sama rata, laki-laki perempuan dapat 1 bagian, maka ini juga bentuk daripada bentuk apa? Mudarat, memberikan bahaya kepada yang lainnya. Yang seharusnya laki-laki tadi mendapatkan 100.000 ya, tapi karena harus dibagi rata ya, maka tidak jadi dapat 100.000 ya. Ini diantara bentuk memberikan mudarat dalam masalah warisan ya. Begitu pula para ulama juga membahas tentang kaidah ini, memberikan mudarat dalam masalah jual beli ya. Jual beli yang mungkin goror, menipu ataupun yang lainnya ya, meletakkan barang di atas perkara yang barang yang baik ternyata di bawahnya barang yang buruk. Nah, ini juga memberikan mudarat ya, dalam masalah hal jual beli ya, maka tidak boleh ya kan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara juga dalam hal kenapa perkara ini dilarang ya, maka di sana ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini juga turunan dari kaidah ini ya. Menolak mudarat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Mungkin suatu hal itu ada manfaat, ada mudaratnya, maka harus didahulukan mencegah mudarat tadi daripada mendatangkan apa? Maslahat kebaikan. Salah satu contoh adalah masalah mungkin narkoba gitu ya. Narkoba satu sisi mudaratnya banyak ya. Satu sisi di sana juga ada apa? Maslahatnya. Dengan menjual tentunya yang jual beli mendapatkan untung kan gitu. Ketika jual beli masalah narkoba dia mendapatkan
keuntungan sebagaimana orang jual beli yang lainnya. Tapi satu sisi dia juga mendapatkan apa? Ketika dia ada orang yang mengkonsumsi ini maka akan mendapatkan bahaya. Maka seperti ini adalah jual beli narkoba hukumnya dilarang karena akan memberikan mudorot. Maka berdasarkan kaidah tadi, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menolak mudorot itu lebih didahulukan daripada mendatangkan sebuah manfaat. Atau perkara yang lain. Ketika perkara itu adalah di sana ada mafsadah, kerusakan dan juga ada manfaatnya, maka lebih didahulukan untuk menolak mudarat tadi. Ini kaidah darul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Kemudian juga lebih rinci lagi dari kaidah ini adalah izalul doror, menghilangkan mudarat. Menghilangkan mudarat itu hukumnya wajib. Menghilangkan mudarat hukumnya adalah wajib. Maka ketika ada sebuah bahaya maka wajib dihilangkan. Ini secara umum. Kemudian ada lagi kaidah setelahnya adalah inzalul mafasid akhafu, ya, menghilangkan mudarat kepada mudarat yang lebih ringan atau semampunya, ya. Contohnya diantaranya adalah ketika seorang itu membuat saluran air, ya, mungkin saluran air di tengah jalan, ya. Ketika dia buat saluran air di tengah jalan, nah ini kan akan membahayakan orang yang lewat tidak bisa, ya. Maka ini harus dihilangkan, ya. Atau contoh yang lain, ya. Mungkin yang banyak itu polisi tidur, ya kan. Polisi tidur, maka itu ada aturannya gitu ya. Dalam hal lalu lintas itu ada aturannya. Ketika seorang itu membuat polisi tidur kemudian melampaui batas, ya, sehingga akan memudaratkan orang yang melewati, ya, mungkin tingginya 50 cm contohnya, maka ini harus dihilangkan, ya, dan harus diperbaiki daripada mudarat tadi, ya. Maka menghilangkan mudarat itu semampunya, ya, bagaimana mudarat bahaya itu tidak ada di jalan ataupun di tempat yang lain, ya. Kemudian juga banyak, ya, dari kaidah hadis ini banyak kaidah-kaidah, ya. Di antara juga adalah tidak boleh menolak mudarat dengan mudarat yang lebih besar. Ini nggak boleh juga, ya. Menolak mudarat dengan mudarat yang lebih besar ini nggak boleh, ya. Maka ini turunan daripada kaidah-kaidah hadis ini, la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Intinya adalah kaidah yang sangat sangat bagus, sehingga ketika kita memahami hadis ini, memahami kaidah, berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, terutama masalah-masalah kontemporer, itu akan bisa kita selesaikan dengan kaidah ini, dengan kaidah ini, ya, mendahulukan, ya, menolak mudarat daripada mendatangkan manfaat, kemudian menolak mudarat dengan semampunya, kemudian menolak mudarat tidak boleh, ya, dengan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Nah, ini adalah sebuah kaidah. Maka ketika terjadi sebuah permasalahan, maka bisa ditimbang dengan kaidah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna manafad darar wa dirar bi ghairi haqqin. Maka kembali kepada hadis ini, bahwasanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan, meniadakan kemudaratan, ya, dan melarang memberikan mudarat kepada orang tanpa hak, ya. Adapun memberikan mudarat kepada seseorang dengan haknya, maka ini boleh, sebagaimana saya jelaskan di depan tadi,
sebagaimana seorang itu melampaui atau melanggar syariat Islam, ya, berzina ataupun yang lainnya, atau mungkin membunuh, ya, maka ketika diberikan iqab, diberikan hukuman dengan syariat Islam, maka ini tidak masuk dalam larangan ini, ya. Fayatlubul madlum muqabilatu bil adl, atau mungkin orang itu didolimi, ya kan, maka orang yang terdolimi boleh untuk membalasnya dengan setimpal atau dengan adil, maka ini bukan masuk dalam larangan ini, ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah memberikan mudarat kepada orang tanpa haknya, tanpa haknya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana banyak sekali dalam Al-Quran dijelaskan tentang tidak bolehnya memberikan mudarat, ya, dalam hal wasiat, dalam masalah menceraikan, ya, istri ataupun yang lainnya. Maka di masa jahiliyah ya, itu menceraikan istri itu bisa sampai 3 kali dan 4 kali. Kalau maka di masa jahiliyah seorang itu menceraikan istri, kemudian rujuk, ya kan, kemudian talak lagi, rujuk, talak lagi, rujuk, sampai bahkan 4 kali, ya. Maka dalam Islam at-talaqu marratan, talak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. Ketika seorang itu mentalak istrinya, kemudian masa iddahnya sudah selesai, maka dia boleh rujuk. Kemudian kedua kali, maka boleh rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali, maka sudah namanya tolak ba'in, sudah bisa tidak kembali lagi, kecuali istrinya tadi dinikahi oleh orang lain kemudian diceraikan lagi. Maka ini juga memberikan mudarat dalam masalah jahiliyah ketika menceraikan, ya, istri sampai beberapa kali tadi, ya. Maka ini adalah kaidah-kaidah yang sangat agung, ya. Begitu pula yang kita jelaskan tadi dalam masalah wasiat, ya kan. Waqad warada fil Qur'an an-nahyu 'anil mudar fi mawadhi. Dan sungguh telah datang dalam Al-Qur'an larangan memberikan bahaya dalam beberapa tempat, di antaranya dalam masalah wasiat, ya. Mim ba'di wasiyatin yusabiha aw dain khair mudar. Maka setelah diberikannya wasiat, ya, kemudian juga mungkin dilunasi hutang-hutangnya, maka tidak boleh membahayakan, ya. Dalam hal wasiat, orang tua atau mungkin berwasiat kepada anaknya, maka tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 nanti akan membahayakan, memberikan mudarat kepada ahli warisnya, sehingga harta warisnya akan semakin sedikit, ya. Atau tadi kita contohkan adalah dengan membagi warisan itu adalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, ya. Laki-laki perempuan dibagi rata, ya, atau mungkin melebihkan kepada anggota ahli waris yang lain tertentu, maka ini juga akan memberikan apa? Mudarat, bahaya bagi orang lain, ya. Maka ini dalam hal yang sangat banyak sekali dengan tetangga kita, ya kan. Salah satu contoh mungkin dengan tetangga kita, ya kan. Mungkin kita anggap itu adalah manfaat, ya. Mungkin itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita, tapi belum tentu untuk orang lain itu adalah akan memberikan manfaat. Salah satu contoh, ya kan, mungkin dia memutar murotal lah, ya kan, atau mungkin kajian, ya, dengan suara yang keras, tentunya, ya. Sedangkan tetangga kita sedang mungkin sakit, ya kan. Maka satu sisi ini mungkin manfaat untuk kita, tapi ternyata satu sisi juga memberikan apa? Mudarat, bahaya kepada orang lain. Maka ini pun juga harus diperhatikan, ya kan. Bahkan sampai, ya, meletakkan kayu di istilahnya apa? Di tembok tetangga, ya. Itu pun juga sebagian para ulama tidak membolehkan.
Karena ketika seorang itu meletakkan kayu di tembok tetangganya, ya kan, itu bisa jadi memberikan apa? Memberikan bahaya kepada tetangganya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang harus diperhatikan. Ya, kita bermasyarakat, bertetangga, ya, bagaimana jangan sampai seorang itu memberikan mudarat bahaya kepada orang lain. Dan masih banyak lagi, ya, kalau kita mau mengorek daripada kaidah ini itu sangat banyak sekali. Ya. Pada intinya ini adalah kaidah yang sangat indah. Ya. Dari hadis ini, maka di sana ada kaidah-kaidah yang muncul dari hadis ini. Pada intinya tidak ada mudarat, ya, di dalam Islam dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Contoh yang mungkin di masyarakat adalah tentang merokok, ya kan? Rokok ini adalah bahaya untuk dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ini dari sisi kaidah, belum lagi nanti dari sisi ya syariat, dari sisi dalil, belum lagi seharusnya dari sisi apa? Di bungkus rokoknya itu sudah ada peringatan sebenarnya, ya kan? Rokok apa? Membunuhmu kan gitu. Nah, ini sebenarnya orang yang berakal itu bisa membaca hal-hal seperti ini. Ya. Dan Islam, ya, permasalahan apapun ya, itu sudah dijelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai macam hadis ataupun kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ini. Kemudian juga beliau mengatakan ayakuna lu khardun akhar sahihun mithla itasarrafa fi mulki bima fi maslahatin lahu wa ta'adda dzalika ila darari ghairihi aw yamna ghairuhu min intifa' fi milkihi tawfiran lahu. Di antaranya juga di antara jenis tentang hadis ini tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain adalah mungkin dia memiliki tujuan yang lain, tujuannya baik. Ini tadi ya. Dia tujuannya baik, ya kan? Sebagaimana kita contohkan tadi, dia memutar murotal kan baik, ya. Atau memutar kajian, ya kan? Satu sisi itu adalah baik, memberikan maslahat, ya kan? Tapi ternyata di sana tetangga kita sedang sakit, ya. Sehingga dia terganggu dengan suara tadi, maka ini pun harus dicegah. Sebagaimana tadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya. Menolak mudarat itu lebih dahulukan daripada mendatangkan sebuah manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di antara penjelasan beliau tentang hadis ini. Kemudian faedah yang beliau sampaikan di sini pertama adalah bayanu kamali syariah wa husniha fi raf'id darar wal idrar. Penjelasan sempurnanya syariat Islam dan bagusnya syariat Islam dalam menghilangkan mudarat dan juga menghilangkan mudarat untuk orang lain. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam ini sudah sempurna. Sampai perkara-perkara yang terkecil, ya, dalam menghilangkan bahaya untuk diri sendiri ataupun orang lain itu sudah diatur oleh Islam, ya. Apalagi kita bertetangga, ya, bermasyarakat, bagaimana jangan sampai, ya, disebabkan, ya, kita sering memberikan bahaya kepada orang lain, ya, sehingga nampak akhlak seorang muslim itu buruk, ya. Karena tidak memahami bagaimana tentang memberikan manfaat atau menolak mudarat kepada orang lain, tetangga ataupun masyarakat. Yang namanya akhlak mulia itu diantaranya adalah kaful adza. Seorang harus bisa menahan untuk tidak mengganggu. Ya. Dari akhlak itu meliputi 3 hal. Pertama adalah ketika bertemu dengan wajah berseri, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah, ya, ketika bertemu.
dengan senyum, ya, mengucapkan salam, berjabat tangan, ini adalah akhlak yang mulia. Kedua adalah badlun nada, memberikan kebaikan apapun. Berikan kebaikan, mungkin membantu tetangga dengan tenaga kita, berikan bantuan dengan harta kita, berikan ilmu, mengajari, atau yang lain, ini adalah badlun nada, itu termasuk akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah kaful adha, menahan gangguan. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita tidak mengganggu, memberikan mudarat kepada orang lain ataupun tetangga kita ataupun masyarakat. Ini adalah bagian daripada akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah termasuk perkara di antara hal yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, kan itu. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga? Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua adalah akhlak yang baik. Ini menjadi barometer, ya kan? Menjadi ukuran bagaimana seseorang hubungan dia dengan Allah dan hubungan dengan manusia, dengan sama muslim, dengan tetangga, ya. Maka di sana tetangga itu kalau dalam hadis secara perinci, tetangga itu ada 3 jenis, ya kan? Ada tetangga muslim, ada tetangga mungkin ya, bukan muslim, atau tetangga muslim tapi juga kerabat. Mereka memiliki hak masing-masing, ya kan? Ketika tetangga kita dia adalah muslim dan kerabat, maka memiliki beberapa hak, ya kan? Kemudian ada tetangga muslim saja, ya, tidak ada hubungan kerabat. Kemudian di sana ada tetangga yang bukan muslim, ya, maka punya satu hak saja, hak tetangga. Ya, ini juga harus dijaga, ya. Maka tidak boleh doror wala diror, tidak boleh memberikan mudarat dan juga memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi menunjukkan bahwasanya dari sini penjelasan sempurnanya syariat dan bagusnya syariat Islam dalam menghilangkan mudarat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah anna 'alal muslim alla yadurru ghairahu wa la yudaruhu. Kewajiban seorang muslim adalah tidak memberikan mudarat untuk dirinya ataupun orang lain. Ya, ini kewajiban seorang muslim. Sehingga dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, ya. Sehingga mudarat sekecil apapun tidak sampai kepada orang lain, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pada intinya hadis ini adalah berbicara tentang hadis yang ringkas, ya, bunyinya yang sangat pendek, la doror wa la diror, ya, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini adalah kaidah yang sangat indah, sehingga muncul dari sini berbagai macam permasalahan. Intinya tidak boleh memudaratkan kepada diri sendiri ataupun memudaratkan kepada orang lain, karena itu adalah kewajiban kita untuk betul-betul mencegah, ya, memberikan bahaya untuk diri kita ataupun lebih-lebih kepada orang lain, karena itu akan berdampak kepada tentunya berdosa, ya kan, berdampak kepada maksiat dan juga perkara-perkara yang lain. Mungkin ini satu hadis yang kita baca pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.